Kenapa loh? Sebuah tepukan ringan mendarat di bahu kanan Delisa yang sedang menyandarkan kepalanya di meja pantry kantornya. Delisa menoleh sesaat melihat siapa yang sedang mengganggu istirahat singkatnya ini. Hus, tolong jangan ganggu saya, sembari mengibaskan tangannya dengan malas. Tak lama suara air yang dituangkan ke dalam gelas terdengar. Syakwa yang tadi menyentuh bahu Delisa sekarang sedang mengaduk tehnya. Diapain lagi lo sama Pak Arthur? Tanyanya yang sebenarnya tanpa diberitahu pun dia tahu penyebab temannya terlihat lesu sudah pasti karena sang bos. Sumpah ya, di mana tempat gue bisa tukar tambah bos? Delisa yang terlihat frustasi menghembuskan nafas beratnya. Hahaha, dari dulu nggak ada berubahnya ya lo. Ejek Syakwa yang ikut duduk di dekat Delisa yang masih dengan pose yang sama. Belum Delisa membalas ucapan Syakwa, Pras masuk ke dalam pantry sembari membawa gelas. Hei, para ladies, ini jam kerja loh, malah pada ngopi-ngopi di sini. Ketahuan bos bisa kena SP kalian. Ucapnya sembari tertawa renyah kemudian berjalan ke arah tempat penyimpanan kopi. Mau di SP kek, mau dipecat kek, kalian bodoh amat. Kalau bisa sekalian pecat aja, lumayan dapat dana pembatalan kontrak. Suara Delisa sangat kelihatan dengan ekspresi wajahnya yang terlihat muram. Kalau saja bukan karena hutang keluarganya dan kontrak kerja Rodi yang ia tanda tangani, dia yakin sebelum masa training habis ia pasti sudah mengundurkan diri duluan. Hahaha, sayangnya nggak mungkin lo dipecat. Secara bisa repot ya HRD mencari ganti orang yang bisa diperbudak. Tanpa mengubah posisi kepalanya yang menempel di meja, Delisa melotot ke arah Pras dengan tatapan membunuh. Diem lo, bikin suasana hati gue makin runyam aja. Hahaha, diapain lagi lo sama Pak Bos? Tanya Pras walau dia sudah bisa menebak. Pasti karena jam kerja yang keterlaluan. Sudah beberapa lama Delisa tak kunjung menjawab ucapan Pras membuat lelaki itu menoleh ke arah Syakwa dan langsung mengangkat bahu tanda tidak tahu. Hah, gue pengen nyantet Pak Arthur, rengek Delisa yang terlihat benar-benar tertekan. Syakwa mengelus punggung temannya itu. Dia tahu betul bagaimana perjuangan Delisa menjadi sekretaris Arthur. Sabar ya, coba sini cerita, siapa tahu bisa lebih lega, walau pastinya gue nggak bisa bantu. Delisa menegakkan kepalanya, menoleh ke arah Syakwa dengan tatapan sendu. Lo emang sahabat gue yang paling the best. Delisa memeluk Syakwa dengan erat. Melihat kedua perempuan itu berpelukan membuat Pras yang melihatnya hanya menggelengkan kepala sembari menyeruput kopinya. Drama terus, ejeknya yang dihadiahi tatapan sinis dari dua orang itu. Jadi lo diapain sama Pak Arthur? Tanya Pras lagi. Delisa menghela nafas hendak mengutarakan unek-uneknya. Jadi gini, Syakwa dan Pras siap mendengar cerita Delisa saat pintu pantry kembali terbuka menampakkan Stefani yang menatap mereka bingung. Hayo, mau gosip apa tuh? Tanyanya kemudian celingukan ke luar pintu pantry sebelum akhirnya mendekat. Jadi ada gosip apa nih? Ketiga orang itu menatap Stefani dengan tatapan sebal. Jelas aja saat Delisa yang mulai akan bercerita justru diinterupsi dengan kedatangannya. Tanpa memperdulikan Stefani yang sudah antusias ingin mendengar gosip, Delisa mulai mengingat kejadian kemarin yang membuat badannya terasa pegal-pegal dan tingkat stresnya terasa meningkat. Kalian tahu kan perusahaan kita ini lagi buka pabrik plastik? Mereka bertiga kompak mengangguk tanpa bersuara siap mendengarkan lebih lanjut. Nah, semua kerjaan yang berhubungan sama tuh pabrik baru diserahin ke Pak Arthur. Ketiganya kembali kompak mengangguk. Dan kalian pasti tahu kan betapa sibuknya Pak Arthur karena proyek ini? Masa model barang yang bakal diproduksi sampai ke riset penjualan pasar semuanya diserahin ke beliau? Nah, karena Pak Arthur yang kalian cintai itu adalah pemegang proyeknya,
Dan sudah jelas kalau gue lah manusia yang paling sengsara dibuatnya. Brak. Delisa menggebrak meja membuat ketiga pendengarnya itu terlonjak kaget. Sialan loh. Gitu doang. Ucap Stefani, si anak dalam yang tidak jadi resign. Ia kesal karena dia pikir akan mendapatkan gosip hangat seputar Pak Arthur. Karena jelas satu gedung ini bahkan tahu kalau Stefani menaruh rasa pada sang bos. Padahal kemarin dia sudah kena semprot sampai mau resign. Jangan samakan penderitaan lo sama penderitaan orang lain. Ejek Syakwa ke Stefani. Tahu gini mending gue langsung balik. Balik sono. Siapa suruh lo ikut gabung di sini? Usir Pras yang memang kurang suka melihat Stefani. Dengan menghentakkan kakinya, Stefani pergi keluar pantry dan berseru akan mengadukan ketiganya yang bukannya bekerja malah bergosip di dapur. Sinting emang tuh bocah, mentang-mentang keponakan manajer, sok banget gayanya. Bu Caca aja yang jelas anak pemilik perusahaan gak kayak dia tuh modelnya. Syakwa mencebik kesal dengan kelakuan Stefani. Tolong jangan lo samakan malaikat sama remahan opa, ucap Pras sebelum kembali fokus ingin mendengar lanjutan cerita Delisa. Terus yang bikin muka lo selecek itu apa, Neng? Delisa menghela nafas. Andai dia sedang mood sudah dia lempar Stefani dengan heels yang dipakainya. Jadi kemarin calon supplier kita nelpon, minta ketemuan. Tapi kalian tahulah ya, jadwal Pak Arthur itu padatnya kayak apa. Nah, berhubung ini adalah calon supplier yang jam terbangnya sudah tinggi, gak mungkin dong ditolak. Secara ini orang yang bakal bantu penjualan barang kita ke luar negeri. Nah, karena pertemuan itu jadwal Pak Arthur molor semua. Dan kalian pasti tahu dong siapa yang sengsara setelah itu. Delisa menunjuk dirinya sendiri sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah muter otak nih, nelpon sana sini untuk konfirmasi penggantian jadwal, akhirnya selesai setelah langit berubah menjadi gelap. Begitu gue mau pulang, si bos kampret muncul. Dan dah tuh sambil nunjukin desain barang yang akan diproduksi. Dan dia minta gue buat bikin proposal pengajuannya ke bagian produksi. Ah lo, bayangin di saat semua orang sudah ketemu sama kasur, gue masih berkutat dengan kertas. Delisa mencebikkan bibirnya kemudian elusan lembut terasa di punggungnya. Sabar sayangku, ucap Syakwa menyemangati. Pantes aja beberapa hari sebelumnya dia baik banget ngajak pulang on time. Rupanya ada gajah di balik batu. Rutuk Delisa yang beberapa hari lalu berpikir kalau Arthur sudah mulai tobat sebagai bos devil. Syakwa masih terus mengelus punggung Delisa dengan lembut. Terus udah selesai proposalnya. Tunggu, gue belum selesai. Delisa menarik nafas sebelum melanjutkan cerita tragisnya kemarin. Setelah gue berkutat dengan proposal kampret itu, jam sudah menunjukkan pukul 10:32. Dan Pak Arthur sudah keluar dari ruangannya. Lo tahu, dengan muka nyebelinnya itu, dia cuma bilang gini, ayo pulang, sudah malam, katanya. Sumpah ya, pengen gue tarik telinganya terus gue teriakin, kemana aja Pak, malamnya udah dari 3 jam yang lalu. Delisa yang berbicara setengah menahan teriakan ngos-ngosan. Berbanding terbalik dengan Syakwa dan Pras yang melihat agak takut dengan Delisa yang mulai memasuki mode barbar. Tapi dia nganterin lo pulang kan? Tanya Syakwa dan dijawab dengan anggukan oleh Delisa. Mau dia antar gue pulang juga capek sama gede gue gak akan hilang. Tapi kan paling gak dia kan gak ninggalin lo sendirian. Siapa coba di kantor ini yang pulangnya diantar bos? Terus kadang dijemput pula. Cuma lo doang kan? Dengar ya Pras,
suami tercintanya Mbak Karen, kalau dia nggak nganterin gue pulang setelah buat gue pulang hampir tengah malam, beneran dah, gue bakar mobilnya, ucap Delisa menggebu-gebu. Hahaha, sumpah ngeri gue kalau sampai punya sekretaris macam lo. Pras tertawa renyah yang malah mendapat cubitan dari Syakwa. Pras mengelus lengannya dengan pelan. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Delisa mengangguk dan mulai melanjutkan ceritanya. Udah di jalan nih, mau pulang. Dia bilang gini, masa? Saya lapar, kita makan dulu ya. Hello, Bapak Arthur yang terhormat. Ini hampir jam 11 malam. Dia ngajak gue makan dong. Ya walaupun gue agak lapar ya, gue lebih milih tidur woi. Rembuk redam badan gue, duduk seharian. Emang dikiranya gue manusia super yang gak butuh istirahat gitu? Superhero aja masih butuh tidur. Tapi bukannya lo emang sering ya lembur pulangnya kalian makan bareng dulu? Tanya Pras. Iya sih, jawab Delisa membenarkan. Tapi kan semalam dia lelah sekali. Terus kita makan tuh di restoran 24 jam. Alhasil gue sampai ke rumah jam 12-an. Setelah mandi dan beberes, akhirnya gue bisa ngecap manisnya tempat tidur. Delisa tersenyum mengingat rasa bahagia saat tubuhnya menyentuh empuknya kasur. Syakwa ingin mengatakan sesuatu sebelum tangan Delisa menginterupsi menyaratkan bahwa cerita tragisnya kemarin belum selesai. Tunggu, cerita gue belum selesai. Karena masih ada penderitaan yang lain. Delisa berdehem ringan sebelum melanjutkan ceritanya. Di saat nyawa gue masih ngawang-ngawang nih, tiba-tiba HP gue bunyi. Nada telepon masuk. Dan pasti kalian tahu itu dari siapa kan? Ya benar, dari seorang Arthur. Jam 3 pagi, dia nanyain surat kontrak kerja sama supplier. Bangke nggak tuh? Hah? Jam 3 pagi woi. Ayam aja masih mimpi manis. Gue udah dibangunin. Dimintai surat kontrak pula. Gila nggak tuh? Emang paginya bakal kiamat gitu? Kalau gue kirimnya pagi aja. Delisa mengacak rambutnya yang terlihat lepek karena memang tadi pagi tidak sempat keramas. Frustasi karena kelakuan dari yang sayangnya adalah bosnya. Ya gimana ya Del? Emang keterlaluan sih jam 3 pagi loh. Ngelanggar HAM itu, ucap Syakwa menyemangati Delisa. Memang bisa diadukan ke dinas terkait. Tapi kan Delisa sudah tanda tangan kontrak di atas materai pula. Tapi gimana ya Syak? Gue kan udah tanda tangan kontrak nih. Kalau bukan karena gaji dan bonusnya gede, udah lama gue resign woi. Pras menyeruput kopinya hingga tandas. Mendengar cerita Delisa cukup membuatnya menghabiskan 1 gelas kopi lagi pagi ini. Tapi nanti lo pasti dikasih bonus gede tuh dari kantong pribadi Pak Bos. Kan abis menang tender. Pras turunkan alisnya mengkode tanda-tanda Delisa akan dibelikan barang mahal oleh sang bos. Kalau dia nanya gue minta apa, sebagai ucapan terima kasih karena gue cukup berjasa di proyek kali ini, jelas gue minta berlian, ucapnya dengan semangat 45. Gue aminin dah ya. Syakwa mengelus punggung Delisa lagi memberi semangat pada mantan teman sekontrakannya itu. Lah, bikin kopi lagi? Tanya Delisa saat melihat Pras berjalan kembali ke lemari penyimpanan kopi. Pras menghela nafas. Ya, dia juga begadang tadi malam. Ngantuk. Saran gue lebih baik gak minta punya anak kembar deh. Kalian wahai kaum hawa, capek woi ngurusnya. Apalagi nangis mulu tiap malam ganti-gantian. Keluhnya mengingat sejak istrinya melahirkan 1 bulan yang lalu, dia selalu begadang membantu istrinya mengurus bayi kembarnya. Mertua lo bukannya di sini ya?
Tanya Syakwa mengingat Pras pernah bercerita kalau mertuanya yang terkenal bermulut pedas itu mulai dari usia kandungan istrinya mendekati lahiran sudah menginap di rumahnya. Alhasil dia harus kuat-kuat menahan telinga mendengar ocehan dari sang mertua. Di sini juga nggak bantu banyak, Syak. Udah berumur juga, kasihan kalau begadang. Syukur-syukur biar dikatain cerewet gitu. Beliau masih mau bantu urusin kerjaan rumah. Delisa dan Syakwa mengangguk bersamaan. Walau mereka tidak menyangka Pras yang dulunya terkenal playboy akhirnya melabuhkan hatinya seutuhnya ke Karen, mantan bagian perpajakan dan sekarang sudah resign karena ingin fokus mengurus bayi kembarnya. Mereka bertiga kompak melihat ke arah pintu. Mega menampakkan diri. Mbak Mega, ngopi mbak? Pras mengangkat gelas kopinya. Tadi saya ketemu Stefani di lift. Dia bilang kalian enak-enakan ngegosip di sini bukannya kerja. Jelasnya, dasar tukang ngadu, ejek Syakwa. Kamu kenapa? Diapain lagi kamu sama Arthur? Ya, ini sudah pertanyaan ketiga yang didengarnya sepanjang pagi ini. Dan sepertinya mereka selalu tahu siapa penyebab seorang Delisa menjadi murung. Biasa, kerja Rodi dia, jelas Syakwa dengan singkat. Mega tertawa ringan. Tahu betul apa yang mungkin dilakukan Arthur pada sekretarisnya. Mega memang dekat dengan Arthur, bahkan di antara karyawan biasa di perusahaan ini hanya dia yang memanggil Arthur dengan namanya tanpa embel-embel Pak. Ya, resiko kerja, ucap Mega ikut mengelus pelan punggung Delisa yang sekarang meletakkan kepalanya ke atas meja. Mega yang dulunya mewawancarai Delisa sebelum menandatangani kontrak kerja sudah mewanti-wanti bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan biasa seperti kebanyakan sekretaris lainnya. Tapi ini melanggar hak asasi saya, Mbak. Lelah aku tuh. Keluh Delisa tetap tidak terima diperlakukan seperti itu. Kamu bayangin, kamu aja yang sekretarisnya secapek ini, apalagi dia. Tekanan di Arthur pasti jauh lebih banyak. Delisa menghela nafas. Ya, dia tahu pasti pekerjaan bosnya itu jelas lebih berat daripada dia. Tapi ayolah, seorang Delisa juga butuh istirahat. Dia bukan makhluk immortal seperti bosnya. Mbak, Delisa menegakkan kepalanya. Pokoknya Mbak harus cari pengganti saya ya sebelum kontrak kerja saya habis. Setelah kontrak ini berakhir, saya nggak akan pernah mau kembali lagi menjadi pekerja Rodi. Dan nggak ada cerita nunggu sampai ada pengganti. Pokoknya saya mau resign, merdeka. Katanya menggebu-gebu. Tanda ia sadari ada orang lain yang ikut mendengarkan ucapannya. Delisa sedang mengetuk-ngetuk meja dengan ujung penanya saat Arthur menghubunginya melalui telepon. Delisa menghela nafas sebelum menerima panggilan tersebut. Jam berapa meeting dengan Pak Rian? Tanya Arthur to the point. Delisa memutar bola matanya. Rasanya setengah jam lalu saat Arthur selesai meeting internal dengan para direktur, Delisa sudah menyampaikan kalau meeting dengan Pak Rian yang merupakan salah satu pemain furniture besar akan dilakukan jam 11 siang di restoran tempat biasa mereka membuat janji temu. Kurang lebih 1 jam 15 menit lagi, Pak, jawab Delisa. Ya, walaupun dia sedang kesal dengan sang bos, bukankah tidak profesional kalau dia bekerja dengan ogah-ogahan. 10 menit lagi kita berangkat. Komputer kamu matikan aja. Kita kemungkinan tidak akan kembali ke kantor hari ini. Ucapnya membuat Delisa bingung. Memang sih jadwal Arthur hari ini hanya meeting internal dan pertemuan dengan Pak Rian. Tapi kenapa hari ini tidak kembali ke kantor? Pikir Delisa mulai bercabang memikirkan kemungkinan Arthur akan membawanya keluar kota, tapi pulang hari kebanyakan betapa melelahkan. Arthur keluar dari ruangannya sontak membuat Delisa dengan cepat mematikan komputernya. Kalau sudah diberi peringatan tidak akan kembali ke kantor hari ini,
Jelas Delisa harus menyalin pekerjaannya ke flash disk agar paling tidak dia akan lebih mudah mengerjakannya di jalan atau di rumah. Tanpa mengucapkan apapun, Arthur berjalan melewati Delisa membuat gadis itu mau tak mau berjalan cepat mengejar sang bos yang kadang tidak sadar kalau langkahnya dan langkah Delisa tidaklah sama lebarnya. Delisa tidak pernah menyukai high heels dan jalan cepat bukanlah kombinasi yang bagus, pikirnya. Memang kita mau kemana nanti Pak setelah ketemuan sama Pak Rian? Tanya Delisa saat mereka memasuki lift. Arthur menoleh ke arah Delisa sebelum kembali menatap lurus ke arah pintu lift yang mulai tertutup rapat. Lihat aja nanti, katanya membuat Delisa bermuka masam dan mulai berpikir buruk kalau Arthur benar-benar akan pergi ke cabang ke luar kota dan langsung pulang di hari yang sama seperti sebelumnya. Kebayangkan betapa lelahnya menjadi Delisa. Delisa mengekori Arthur menuju tempat mobilnya terparkir. Sebuah Range Rover yang terparkir epik berbunyi saat Arthur menekan kuncinya. Delisa masih menatap Arthur dengan tatapan menyelidik. Ayolah, dia benar-benar penasaran akan kemana mereka setelah meeting nanti. Dia benar-benar merasa lelah saat ini. Lingkaran hitam di matanya bahkan sudah bersaing dengan lingkaran hitam di mata pandanya. Arthur menjalankan mobilnya dan menoleh sekilas ke arah Delisa yang sedang menatapnya curiga. Sebelum akhirnya Delisa membawa muka dan lebih memilih melihat keluar jendela. Seperti biasa, Arthur bukanlah orang yang suka mengobrol saat menyetir. Jadi hening saat perjalanan bukanlah hal aneh bagi Delisa yang sudah hampir 6 tahun menjadi sekretarisnya. Ya, lagi pula apa juga yang bisa mereka bicarakan? Delisa memandang keluar jendela di mana kendaraan terlihat mengular karena panjangnya antrian lalu lintas alias macet. Arthur yang mengetukkan jarinya ke setir mobil menoleh ke arah Delisa yang mulai terlihat akan terlelap. Ya, dia tidak akan marah hanya karena sang sekretaris tertidur di dalam mobil saat macet mengepung mereka. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mobil yang mereka kendarai sampai ke tujuan. Arthur mematikan mobilnya setelah menemukan tempat parkir yang pas. Menoleh kembali ke Delisa yang sekarang sudah terlelap dengan hembusan nafas teratur. Arthur menurunkan sedikit kursi yang diduduki Delisa agar gadis itu bisa tidur dengan nyaman. Tidak lupa memasangkan bantal leher. Tanpa mematikan mobilnya, Arthur pergi masuk ke dalam restoran. Memilih tempat duduk di dekat jendela agar dia bisa tetap melihat tempat mobilnya terparkir. Selamat siang Pak Arthur. Sebuah sapaan terdengar di telinga Arthur yang tadi sedang fokus melihat ke arah mobilnya terparkir. Ia terus berpikir apakah Delisa baik-baik saja tidur di dalam sana. Selamat siang Pak Rian. Arthur menyalami Rian dan asistennya bergantian. Loh, sendirian Pak? Delisa mana? Tanya Rian yang bingung karena tidak biasanya Arthur datang ke pertemuan hanya seorang diri tanpa sekretarisnya itu. Arthur tersenyum mendengar pertanyaan Rian. Dia kebetulan ada kerjaan lain jadi nggak bisa ikut. Rian dan asistennya saling pandang. Heran karena tidak biasanya sekretaris yang lebih terlihat seperti istri Arthur itu tidak mengintilinya pergi kemana-mana. Tak terasa sudah lebih dari 1 jam Arthur dan Rian saling berbincang. Ya, ini pertemuan rutin mereka, jadi memang mereka tidak terlalu membicarakan tentang pekerjaan, lebih ke pendekatan dan pencapaian-pencapaian ke depannya tentang hubungan kerja mereka. Rian pamit pulang karena ada pekerjaan lain yang harus ia lakukan. Tak lama setelah mobil Rian keluar dari parkiran restoran, pintu mobil Arthur terbuka menampakkan penampakan Delisa yang turun dengan tergesa sambil mengusap mulutnya. Loh, Pak, kok di sini? Tanyanya sembari merapikan diri. Arthur jalan melewati Delisa kemudian masuk ke dalam mobil. Pak, seru Delisa lagi sembari membuka pintu mobil. Masuk, perintahnya. Tapi pertemuannya Pak. Delisa menunjuk ke arah restoran kemudian menoleh kembali ke Arthur. Sudah selesai.
Jawab Arthur santai, lalu memasang sabuk pengaman. Mau masuk atau mau saya tinggal di sini kamu? Delisa yang mendengar itu buru-buru masuk ke dalam mobil dan duduk seperti biasa. Sabuk pengamannya dipasang, tegurnya saat melihat Delisa yang hanya duduk tanpa memakai sabuk pengaman. Atau mau saya pasangkan? Ucap Arthur lagi yang membuat Delisa cepat-cepat memasang sabuk pengaman. Karena kalau Arthur yang pasangkan, alamat keningnya akan memerah karena setelah memasangkannya, sabuk pengaman Arthur pasti akan menyentil keningnya dan Delisa tidak mau keningnya yang cantik memerah karena hal itu. Kita mau kemana lagi, Pak? Tanya Delisa saat merasa jalan yang ia lalui ini terasa tidak asing. Pak, seru Delisa lagi saat tak kunjung mendapatkan jawaban. Ya, Arthur ini tipikal orang yang kalau menurut dia nggak penting-penting amat, dia tidak akan berbicara. Mungkin kalau memang diam itu emas, Pak Arthur ini sudah menjadi sultan emas, pikir Delisa. Lah, kok? Delisa menoleh ke arah Arthur saat mobil berhenti di depan kontrakannya. Turun, katanya dengan singkat. Bapak pecat saya. Tanya Delisa agak was-was, walau dia tidak apa-apa dipecat, tapi kan malu. Kenapa? Mau dipecat? Delisa berdecak pelan kesal dengan jawaban Arthur. Abis Bapak nganterin saya pulang, masih siang loh ini, baru mau jam 2. Kamu bilang tadi capek, ngantuk. Ya udah tidur sana. Delisa menggaruk kepalanya, ia bingung. Iya sih dia capek dan ngantuk, tapi kan ini masih jam kerja. Tapi ini kan masih jam kerja, Pak. Gimana nasib gaji dan bonus saya kalau jam segini saya sudah pulang? Mana tadi pagi saya telat lagi? Protes Delisa. Bukannya apa, hutang keluarganya baru akan lunas 2 bulan lagi. Dan hampir seluruh gajinya ia pakai untuk membayar hutang dan mengirimi orang tuanya. Kalau sampai dipotong lagi, bisa-bisa puasa Daud dia. Gaji kamu nggak akan dipotong. Sudah masuk sana, istirahat, besok jangan telat lagi, jangan kebanyakan ngeluh, ucap Arthur sembari mengkode agar Delisa lekas turun dari mobilnya. Beneran, ini Bapak nggak lagi ngabek sama saya kan? Arthur hanya menghela nafas, sekretarisnya ini sepertinya memang sangat berbakat membuat dia naik darah. Atau mau saya potong aja? Jangan-jangan Pak. Ucap Delisa cepat dan bergegas turun. Sebelum Delisa menutup pintu mobil, ia kembali bertanya. Bapak langsung pulang juga? Dan hanya dibalas dengan deheman oleh Arthur. Ya, anggap aja ini rezeki, ucap Delisa kemudian berjalan dengan semangat masuk ke dalam kontrakannya.